Khusyuk, Al-Quran dan hadis memang banyak memberi arah dan menariknya. Lebih banyak bicara keadaan hati, bukan teknik khusus. Salah satu ayat yang paling terkenal, sungguh beruntung orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun 23, 1-2. Di sini khusyuk disebut sebagai sifat orang beriman yang beruntung. Ada juga ayat, Jadikanlah sabar dan syalat sebagai penolongmu, dan sungguh itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah. Lalu ada ayat yang sering dikaitkan dengan lembutnya hati. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka ketika mengingat Allah? Quran Surat Al-Hadid 57-16. Menarik karena yang disebut khusyuk hati ketika mengingat Allah. Dari hadis, ada riwayat yang maknanya sangat terkenal. Seseorang bisa selesai syalat, tetapi yang dicatat baginya hanya sebagian dari syalatnya sesuai kadar perhatian dan hadirnya hati. Maknanya, kualitas hadir itu memang diperhatikan. Ada juga hadis tentang ihsan. Engkau beribadah kepada Allah jika engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ini sering dipakai sebagai arah khusyuk, bukan membayangkan bentuk, tapi sadar sedang menghadap Allah. Kalau diringkas dari Al-Quran dan hadis, khusyuk itu bukan harus tutup mata, harus menangis, harus ada rasa tertentu, harus lambat terus. Khusyuk itu lebih dekat ke hadir, sadar, rendah hati, tidak lalai sengaja. Hati ikut dalam ibadah, baca ayat pelan, detail, tetap sadar. Kalau itu membuat lebih hadir kepada Allah dan tidak membuat ibadah jadi berat, itu bisa jadi bagian dari usaha menuju khusyuk. Ada satu pertanyaan yang bagus untuk menguji diri, bukan menghakimi. Setelah syalat, apakah hati lebih tenang dan lebih mudah menjaga diri? Kadang bekas khusyuk terlihat setelah salam, bukan saat berdiri saja. Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran dan dirikanlah syalat. Sesungguhnya syalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh, mengingat Allah dalam syalat itu lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut 29-45. Ayat ini tidak bilang, orang sholat langsung sempurna. Tapi sholat itu punya arah dan pengaruh. Hati lebih sadar, lebih cepat menahan diri, lebih cepat kembali saat salah. Makanya sebagian ulama memberi renungan. Kalau sholat belum langsung menghilangkan semua salah, jangan buru-buru putus asa. Tapi lihat, apakah lebih sulit melakukan salah? Apakah lebih cepat menyesal? Apakah lebih cepat istighfar? Karena itu juga perubahan. Dan bagian akhir ayat juga dalam. Dan mengingat Allah itu lebih besar. Sebagian ulama menafsirkan, mengingat Allah di dalam sholat sangat agung. Dan ada juga yang memahami ketika Allah mengingat hambanya, itu lebih besar. Bekas setelah salam, itu memang salah satu renungan yang sering dipakai para ulama tazkiyah.